Shalom Jemaat GPB Mupel Sulselbara. Sangat menyenangkan bukan duduk berdampingan dalam gedung gereja? Tapi bukan berarti virus COVID-19 sudah hilang. Jemaat tetap dihimbau untuk melaksanakan vaksinasi. Nah, GPIB Mupel Sulselbara melaksanakan vaksin tahap pertama, kedua, booster, serta vaksin anak. Jenis vaksin yang akan diberikan adalah Pfizer, Moderna, dan juga Sinovac. Lokasi pelaksanaan vaksin bertempat di GPIB Mangga Maseang, Jalan Urip Sumoharjo nomor 75 Telo Baru. Lokasi vaksin dapat diakses dengan menggunakan transportasi umum dan kendaraan pribadi. Vaksinasi GPIB Mupel Sulselbara akan dilaksanakan pada Sabtu 28 Mei 2022 jam 9.00 sampai 14.00 WITA. Formulir pendaftaran dapat diakses melalui barcode yang tersedia di lingkungan gereja, flyer yang tersedia, dan juga melalui satgas yang bertugas. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi di 0816 1672 654 atau penanggung jawab gereja masing-masing. Jangan lupa vaksin ya! Shalom, selamat pagi. Ibadah saat ini akan segera dimulai. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari kenaikan Yesus Kristus. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Charles Manuputi. Ungkapan situasi secara berbalasan. Hari ini seluruh umat Kristen merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus Kristus ke surga selalu terjadi pada hari Kamis, hari ke-40. Peristiwa ini menjelaskan bahwa ia naik ke sorga, kembali ke tahta kemuliaannya. Kami bersyukur. Ia telah naik ke sorga, kembali ke dalam tahta kemuliaannya. Sebab itu, peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga hendak menegaskan bahwa dialah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan yang menjamin kehidupan kita. Marilah kita sambut hari kenaikan Yesus Kristus dengan penuh sukacita dan riang gembira. Jemaat Tuhan, marilah berdiri menghadap Tuhan dan menyembahnya dalam kemuliaannya. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 246, Aku Mau Bersyukur. Di antara bangsa-bangsa, aku mau bermasmur bagimu ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai awan-awan. Di
antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga di tahun 2022 ini dengan mengaminkan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8 menjadi nats pembimbing dalam ibadah ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga. Agungkan kuasa nama-Nya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Jemaat yang tak melupakan derita penebus, beri hormati hadiratnya dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Doa hari ini, jemaat Tuhan, marilah berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur dan berbahagia di hari kenaikan-Mu ke sorga. Engkau telah membuktikan bahwa Engkaulah Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam kehadiran dan penampakan-Mu, Engkau meyakinkan kami bahwa Engkau bangkit dan hidup. Kerapuhan hidup kami Engkau ganti dengan kebahagiaan, sukacita, dan pengharapan dalam menjalani kehidupan ini. Tolong kami agar bergandengan tangan, saling menolong dan rajin berbuat baik. Ampunilah kami yang terkadang tidak setia dan memberontak terhadap-Mu. Ubahlah hidup kami seturut kehendak-Mu,
dan jadikanlah kami sebagai alat dalam tangan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Sinar maha mulia lahir dari Allah Bapa. Buka dan siapkanlah hati mulut pendengaran, biar doa dan nyanyian berkenan padamu Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Allah, paduan suara pelita kasih akan memuji Tuhan melalui kidung pujiannya. Disilahkan.
Saudaraku, mari kita persiapkan hati pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kami datang sebagai umat-Mu menengadah ke langit, meyakini dengan iman bahwa Kristus Tuhan yang kami imani adalah juru selamat hidup kami telah kembali ke dalam sorga kemuliaan-Mu untuk menyiapkan tempat terbaik bagi umat yang hidup di dalam perkenanan-Mu. Karena itu Tuhan, di hari yang penuh dengan sukacita ini, kami mau belajar dari firman Allah untuk terus hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Bapa, bersabdalah melalui firman ini bagi kami, agar kami terus dikuatkan di dalamnya. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 yang mengatakan, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu
Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Kristus Tuhan, ada sebuah pepatah mengatakan begini: setiap orang mengetahui, tetapi tidak setiap orang memahami apa yang ia tahu. Saya ulangi ya. Setiap orang mengetahui, tetapi tidak semua orang memahami apa yang ia tahu. Dalam hidup manusia, semua orang termasuk Bapak Ibu dan saya akan berlomba-lomba untuk mengetahui apapun dalam hidup kita. Tetapi sayangnya semakin kita belajar untuk mengetahui, semakin kita tidak paham apa yang kita tahu. Tetapi hal mengetahui merupakan langkah awal untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman yang baik dan benar. Tanpa belajar mengetahui sesuatu dalam hidup, maka Bapak, Ibu dan saya juga tidak akan memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang segala sesuatu. Karena itu, sebuah pengetahuan sebaiknya tidak berhenti pada satu titik, namun harus terus dikembangkan, harus terus ditingkatkan, agar ia menjadi sebuah pemahaman yang diharapkan. Dalam dunia agama-agama, setiap agama memiliki definisi tersendiri tentang konsep sorga dan neraka. Sepertinya tidak ada agama yang tidak memiliki dua konsep itu. Apapun agama di dalam dunia ini, mereka memiliki pemahaman tentang sorga dan neraka. Mari kita lihat satu persatu secara singkat saja. Secara agama Islam dijelaskan bahwa sorga adalah tempat indah dan menarik yang dibangun dari batu bata dan perak, serta di dalamnya terdapat sungai air susu yang rasanya seperti anggur tetapi tidak memabukkan. Di dalam sorga itu terdapat pula perhiasan, makanan, minuman, dan berbagai pakaian yang terbuat dari sutra. Yang menarik lagi, di sorga ada 70 bidadari yang akan melayani mereka yang ada di dalam sorga itu. Kalau kita telah menurut Hindu, dalam agama Hindu juga memiliki konsep tentang sorga, yaitu sebuah tempat yang bercahaya dan bersinar terang. Tempat itu dikhususkan bagi orang-orang yang suci hidupnya dan memiliki keabadian. Surga adalah tempat bagi setiap orang untuk menjadi persinggahan sebelum memasuki proses reinkarnasi. Karena dalam agama Hindu, setiap orang yang hidup pasti mati. Tetapi ketika ia mati, ia akan mengalami reinkarnasi, hidup kembali dalam wujud yang berbeda di dalam dunia. Dan sorga itu tempat setelah kematian untuk sementara mereka ada di sana menantikan proses reinkarnasi itu. Menurut Buddha, sorga adalah kehidupan yang terdiri dari 31 alam. Terbagi dua,
Dari 31 alam itu 4 adalah neraka dan 26 alam adalah sorga. Dan di antara 26 alam itu adalah alam manusia. Jika seorang hidup di dunia dalam perbuatan baik selama hidupnya, maka ia akan terlahir di salah satu alam sorga yang dipenuhi juga dengan kebaikan. Sedangkan menurut Konghucu, sorga adalah tempat berdiamnya Tuhan dan makhluk-makhluk langit. Tempat bagi orang-orang baik dan suci serta berada selalu di samping Tuhan. Jadi Tuhan selalu ada di seputar orang-orang suci di tempat yang dinamakan sorga. Saudara-saudara, definisi demi definisi berdasarkan agama-agama dan doktrinnya menyimpulkan dan mengarahkan pada satu titik bahwa sorga adalah sebuah tempat, sebuah keadaan lingkungan yang dipenuhi dengan segala sesuatu yang dirindukan dan diinginkan manusia selama ia hidup. Sorga adalah tempat terbebasnya orang dari perbuatan dosa. Sorga adalah tempat ketika manusia-manusia yang diperkenankan masuk di dalamnya hidup bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Dalam konsep kekristenan pun demikian. Surga adalah tempat bagi mereka yang hidup dalam kebenaran, kekudusan, kesucian, dan berdasarkan kehidupan yang dibangun oleh firman. Maka tempat yang disebut sorga itu juga menjadi tujuan bagi semua orang percaya. Kekasih-kekasih Tuhan, hanya persoalannya adalah dalam hidup manusia, kendati pun dia beragama, kendati pun ia beriman, kendati pun ia berkeyakinan kepada Tuhan dalam berbagai agamanya, tapi seringkali manusia tidak hidup di dalam pengetahuannya tersebut. Maka pepatah di awal renungan ini juga menegaskan bahwa orang pasti akan mencari pengetahuan. Tapi tidak semua orang yang mencari pengetahuan itu hidup di dalam pemahaman yang benar. Perhatikan bacaan kita hari ini. Di ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara lihat, pertanyaan yang diajukan orang-orang Israel, siapa mereka? Para murid, para perempuan-perempuan yang selalu setia mengikut Yesus, bahkan sampai ke kubur Yesus mereka mau merempah-rempahi. Orang-orang terdekat Yesus, orang-orang yang setiap hari dan setiap saat selalu bersama dengan Yesus. Tapi lihat, pertanyaan mereka mengindikasikan bahwa mereka tidak paham siapa Yesus. Mereka tidak mengerti nubuatan dalam perjanjian lama tentang kedatangan Mesias. Padahal Mesiasnya ada di depan mata mereka. Tapi mereka masih bertanya, Tuhan, maukah engkau
memulihkan Israel dengan membangun kembali kerajaan seperti Daud, Salomo, supaya kita bebas dari penindasan Romawi hari ini. Apa Yesus bilang? Jamaniso. Bukan kalian punya aturan untuk mengatur kapan waktunya tiba. Itu urusan siapa? Urusan Tuhan Allah. Kenapa Yesus katakan di ayat yang ke-7, Bapak Ibu kita lihat. Saya bilang jamaniso itu tidak ada di ayat 7 ya. Jangan nanti bilang saya tambah-tambah ayat. Engkau, perhatikan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus mau bilang apa di balik kalimat itu? Kalian hanya mengedepankan hal-hal duniawi, hal-hal lahiriah. Tapi kamu tidak pernah memahami hal-hal yang rohania, hal-hal yang spiritualitas dibangun bersamaku. Selama 3 tahun aku hidup dan melayani, selama 40 hari pasca kebangkitanku aku masih ada di antara kamu. Dan aku masih terus mengajarkan, memberitahukan kepadamu tentang makna kehadiranku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kamu tidak paham. Dan kamu terus bertanya berdasarkan apa yang kau pahami dalam konsep dan pikiran manusiamu. Karena itu Tuhan Yesus bilang, itu bukan urusanmu. Itu urusan Bapa. Dia akan atur kapan masa dan waktu itu terjadi. Tetapi di balik apa yang disampaikan Yesus itu, di ayat berikutnya dia katakan ada satu harapan bagi para murid-murid yang tidak percaya dan tidak paham ini. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, ada janji dan ada amanat, perintah kepada murid-muridnya bahwa kamu harus ada di Yerusalem, kamu harus ada di tempat ini dan jangan pergi sebelum Rohku turun atasmu. Kenapa mereka tidak boleh kemana-mana? Mereka harus tetap menantikan peristiwa turunnya Roh Tuhan itu. Saudara-saudara, dalam beberapa referensi buku yang saya baca terkait dengan Injil, terkait dengan Kisah Rasul pasal 1 ini, bahwa yang pertama ada satu kenyataan bahwa para murid yang sebagian besar berasal dari Galilea, mereka adalah nelayan. Nah, orang-orang yang hidup di Galilea ini, yang pekerjaannya sebagian besar adalah nelayan, ini adalah masyarakat yang dimarginalkan, dipinggirkan. Masyarakat yang dalam strata kehidupan itu paling rendah. Karena itu Yesus pertama sekali dia pergi ke Galilea untuk mencari 12 muridnya. Yesus cari orang yang dimarginalkan, yang dipinggirkan, yang disingkirkan dari masyarakat. Karena fenomena dan konteks bahwa para murid adalah orang-orang Galilea, orang-orang yang di dalam kehidupan masyarakat itu tidak punya tempat yang terhormat. Maka kalau mereka diutus Yesus untuk memberitakan dan melanjutkan tugas pelayanan di dunia,
Mereka ada di dalam situasi yang sangat beresiko. Karena mereka pasti ditolak. Karena apa yang mereka sampaikan tidak mungkin didengar oleh orang-orang ningrat, orang-orang yang darah biru, orang-orang yang status sosialnya jauh lebih tinggi dari mereka. Tapi Yesus bilang, jangan kemana-mana, tinggal di sini. Supaya pada saat Rohku turun, kau pergi untuk memberitakan Injil. Bukan saja di Yerusalem, tapi di Samaria. Juga pergi ke Yudea, bahkan ke seluruh dunia. Karena aku mengutusmu untuk itu. Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa proses pilihan Tuhan itu tidak pernah salah. Ketika ada orang yang mengatakan, aduh ini diakan ini tidak beres, salah Tuhan pilih dia. Saya orang nomor satu yang mengatakan, apa dasarmu mengatakan pilihan Tuhan salah? Buktikan dan tunjukkan untuk saya. Jika tidak, tutup mulut dan jangan bicara sembarang. Ini pelayanan Tuhan. Pak, itu penatua itu tidak beres hidupnya, rumah tangganya berantakan dan sebagainya. Ini kita salah lagi, Tuhan pilih orang model ini jadi pelayan. Orang yang punya pikiran model ini yang salah jadi jemaat Tuhan, apalagi jadi pelayan kalau punya pikiran model ini. Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Kalau orang itu jatuh di dalam pencobaan dan dia menjadi orang yang kemudian hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, bukan pilihan Tuhan yang salah. Tuhan pilih Yudas bukan karena Tuhan salah. Tuhan pilih Simon Petrus yang menyangkalnya 3 kali, bukan berarti Tuhan salah. Karena ia tahu apa yang ia harus kerjakan. Tapi sebaliknya, manusia tidak paham apa yang menjadi tujuan pilihan Tuhan atas dirinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di ayat 7-8 ini, Yesus agak sedikit menunjukkan emosional atas pertanyaan bodoh yang selalu ditanyakan, yang selalu diungkapkan murid-muridnya dalam hal memahami konteks kedatangannya. Tetapi di balik kejengkelan hati Yesus yang menurut saya tersirat di dalam ayat 7 dan 8 itu, ia tetap mengatakan bahwa aku akan memberikan kepercayaan kepadamu untuk melanjutkan tugasku di dunia ini. Dan setelah amanat itu disampaikan, ia naik ke sorga. Terangkat, diliputi oleh awan-awan. Dalam kesaksian kisah para rasul yang ditulis oleh Dr. Lukas. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau Yesus naik ke sorga, beberapa referensi ayat Alkitab bilang dalam Injil, ia menyiapkan tempat bagiku. Yohanes bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan di mana aku berada di situ engkau berada. Saya mau mengatakan satu hal, dan ini prinsipil. Ketika agama-agama lain mendefinisikan sorga maupun neraka, itu dibuat, diciptakan, dinalarkan dalam sebuah pikiran manusia seperti apa seyogianya sorga itu. Belum ada yang sampai di sana. Tapi kalau Yesus bilang sorga adalah bla 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 bla, maka Yesus bilang, aku tidak omong kosong. Karena aku datang dari sana, aku turun sebagai manusia di dunia, dan selesai tugasku, aku kembali ke sana. Aku tahu benar apa itu sorga. Dan ketika aku berbicara tentang sorga, maka itu bukan sesuatu yang khayal.
Itu bukan sesuatu yang hanya menjadi ilusi pikiran manusia. Aku yang buat itu sorga. Aku ada di sana, itu tempat kemuliaanku, dan aku kembali ke sana untuk menyiapkan tempat terbaik bagi orang baik. Pertanyaannya, siapa yang ada di situ? Hanya orang Kristen kah? Dan yang lain tidak punya tempat di sana? Alkitab tidak pernah bilang itu. Tapi yang Alkitab katakan bahwa sorga adalah tempat bagi mereka yang hidupnya dibangun di dalam kehendak Tuhan. Maka ketika ada orang di luar mengatakan, Pak Pendeta, yang akan menjadi penghuni sorga adalah orang-orang Kristen, saya bilang, salah. Tuhan tidak pernah datang dengan agama. Dia tidak pernah ciptakan agama. Dia menciptakan agama manusia. Jadi stop menjustifikasi orang dan mengatakan bahwa sorga adalah hanya tempat kekristenan. Hidup di sana dengan Tuhan. Jika hidupmu juga tidak dibangun dalam kebenaran, jangan harap dan mimpi masuk sorga. Jika hidupmu tidak dibangun di dalam kekudusan, hanya mengetahui tentang dogma ajaran, tapi tidak masuk dalam pemahaman yang prinsipil bagaimana ajaran firman itu diaplikasikan dalam hidup real dan nyata dengan orang lain, saudara punya nama tidak ada di sorga. Jadi saya mau bilang, jangan pernah lihat orang pun hidup. Mari atur kita punya hidup dan iman, supaya kita dijaminkan kita punya nama tercatat dengan baik. Tadi malam dalam ibadah sektor 12, ibadah keluarga, saya bilang jangan lupa besok ada ibadah kenaikan. Siapa tidak datang dia pun nama tidak ada di sorga. Ada orang sektor 12, mengkali yang banyak datang ini sektor 12. Takotang lagi. Kalau tidak ada nama di sorga toh. Kata orang punya nama, Bapak Ibu kita punya nama bukan hanya karena kita rajin datang beribadah ada di atas. Bukan itu garantinya. Tapi garantinya bagaimana hidupmu bisa menjadi berkat bagi orang. Hidupmu dan saya bisa menjadi sesuatu yang dapat membuat Allah tersenyum, bukan menangis. Hidup yang kita bangun di dalam dunia ini membanggakan Allah yang mengutus kita, mendidik kita, menempa kita untuk menjadi umat yang membuat namanya dimuliakan semua orang. Jadi dalam peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga ini ada dua hal penting. Yang pertama, bahwa sorga itu ada. Siapa bilang tidak? Yesus datang dari sorga, turun sebagai manusia di dunia, lalu kemudian dia naik ke surga. Itu artinya ada sorga. Dan yang kedua, bahwa di sorga ada orang yang pernah datang dari sana dan dia mengatakan tentang sorga, dan itulah kebenaran. Maka ketika saudara mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang punya tempat kudus dalam kemuliaan di sorga, dan hidup kita dibangun di dalamnya, jangan pernah khawatir. Yohanes 14 bilang ada banyak tempat tinggal bagimu. Tapi itu baru terjadi kalau ketorang sumati. Siapa yang mau masuk surga duluan? Ada? Dunia dan surga jembatannya adalah kematian. Jadi kalau orang di dunia merindukan saya mau ke sorga, saya mau melihat Tuhan, saya mau hidup dengan Tuhan, siap mati duluan hari ini? Tidak ada yang mau masuk sorga toh. Karena tidak ada yang mau mati. Padahal untuk sampai di sorga harus lewat kematian.
Maka dikatakan di dalam Alkitab, berbahagialah mereka yang pergi lebih dulu dari kita. Karena orang sudah ada di sana, kita belum. Kita masih diobok-obok di dunia ini. Supaya kita punya kualitas hidup benar-benar terbangun. Kekasih-kekasih Tuhan, apa kata malaikat-malaikat yang dikatakan oleh Lukas dalam bacaan kita hari ini? Ada 2 malaikat muncul waktu Yesus naik. Dia katakan, hei orang-orang Galilea. Perhatikan ayat 11 itu. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat ia naik ke sorga. Malaikat Tuhan itu menegur para murid. Karena mereka melihat terus menatap waktu Yesus naik ke sorga. Ada yang mulut tanganga, ada yang mata melotot tidak kedip. Dia takut begitu kedip Yesus sudah hilang. Lalu mereka dalam keasikan menonton kenaikan Yesus ke atas itu, 2 malaikat tegur, "Oi, ngapain lihat-lihat terus? Bukan itu yang harus kau pahami. Tapi ketika ia naik, akan turun roh. Maka pada saat roh itu ada padamu, lanjutkan tugasnya. Bukan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Itu jauh lebih baik." Kadang-kadang Bapak Ibu dan saya ini dalam hidup hanya lihat ke atas, tapi jarang mau lihat ke bawah. Acap kali dalam hidup kita juga mengabaikan orang-orang dan saudara-saudara kita yang dalam perspektif pikiran kita marginalkan mereka. Karena strata sosial kita tidak sama, suku kita berbeda, agama kita apalagi. Maka bagi kami kau adalah kaum yang dipinggirkan, tidak masuk dalam hitunganku. Saudara, kita hanya gemar melihat ke atas, tapi sulit melihat ke bawah. Dalam peristiwa yang diungkapkan Kisah Rasul hari ini, Yesus mau ajar kita untuk juga jadi manusia-manusia gereja yang tidak hanya melihat ke atas setiap waktu, yang tidak hanya membangun relasi dan hubungan secara spiritualitas dengan Tuhan secara private. Tapi mari lihat ke bawah. Ada banyak orang yang butuh saudara. Ada banyak orang yang butuh uluran tanganmu. Ada banyak orang yang butuh belas kasihanmu. Ada banyak orang yang butuh perhatianmu. Dan mereka itulah menjadi tujuan dan target pelayanan Yesus. Kalau GPB, Jemaat Batra Kasih, hidup hanya untuk dirinya, hidup hanya untuk kelompoknya, klannya, hanya untuk komunitas-komunitasnya semata, lalu tidak punya hati dan kepedulian melihat orang lain yang ada di bawah, yang berbeda, yang tidak sama, yang tidak serupa dengan kita. Kemudian mengabaikan itu semua, maka pertanyaannya, di manakah amanat Kristus itu kita tempatkan? Panggilan kita sebagai gereja tidak hanya menjadi umat yang membangun kesetiaan dan ketaatan, karena itu sifatnya privasi. Tapi kita juga dipanggil untuk ada dalam sebuah komunal yang unity. Kita ada dalam kebersamaan dan kesatuan. Dan lihatlah orang lain di luar sana, tukang bentor, tukang becak, pedagang dan sebagainya.
Mereka adalah orang-orang yang harus juga menerima kasih, perhatian, cinta kasih yang gereja salurkan sebagai amanatnya di dalam dunia ini. Kalau kita sebagai warga gereja tidak punya hati seperti itu, untuk apa kita menjadi murid Yesus? Karena kita tidak memahami apa yang kita percaya dalam agama kita. Ketika Yesus naik ke sorga, ia menyiapkan tempat yang terbaik. Yakinkan dirimu, saudara, bahwa kita juga punya tempat di sana. Dan kalau agama lain mengatakan bahwa sorga itu adalah tempat tujuan di mana dunia ini akan menggodok, akan merebus, akan membakar kita supaya menjadi murni dan suci, maka di dalam hidup saudara dan saya, kita juga harus melewati fase-fase itu. Seorang tukang periuk yang hebat, seorang tukang guci, membuat guci dari tanah liat yang tidak punya arti. Tapi ketika dengan sentuhan seni yang dia miliki, dia bentuk tanah itu menjadi sesuatu yang baik. Maka untuk menghasilkan kualitas guci yang diuji punya nilai, dia harus dibakar. Dan kalau dia sudah dibakar, barulah dia finishingnya dia dicat dan diberikan ornamen-ornamen yang mendukungnya. Maka guci itu menjadi bernilai. Sama dalam hidup kita Bapak Ibu. Supaya memiliki iman yang berkualitas, saudara harus siap juga untuk dibakar di dalam kehidupan ini. Lewat pergumulan, lewat penderitaan, lewat segala keadaan yang membuat kadangkala saudara dan saya harus frustasi menjadi seorang Kristen. Karena terlalu berat pikul salib itu. Tapi Tuhan butuh pribadi-pribadi yang keluar dari api, dari panggangan, dari tempat penderitaan itu dengan setia dan taat. Merekalah yang dipastikan punya nama di sorga. Mereka-merekalah yang memastikan bahwa hidupnya akan ada dalam kekekalan dengan Tuhannya. Maka kalau kita mau, siaplah untuk masuk dalam api penderitaan. Siaplah untuk menyangkal dirimu. Siaplah untuk ditolak. Bersiaplah untuk dipinggirkan dan disingkirkan dalam hidup karena imanmu. Tapi ketika kesetiaan dan ketaatan serta ketulusan itu menjadi orientasi yang kita kejar dalam hidup, maka dia akan menghasilkan pribadi-pribadi yang memiliki nilai di mata Tuhan. Jalankan amanat Kristus itu dalam hidup kita. Jangan terus lihat ke atas. Mari belajar juga untuk melihat ke bawah. Karena ada banyak orang yang menantikan sentuhan Tuhan melalui hidup ibu bapa dan saya. Selamat hari kenaikan. Teruslah hidup dan berjalan di dalam kesetiaan dan kekudusan. Amin. Dia nobatkanlah Sang Raja.
Saudara-saudara, bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Adam darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dari yang ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita bersyafaat bersama. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu di hari ini. Kami tidak hanya merayakan Yesus yang terangkat ke sorga, tapi kami juga belajar dari firman-Mu untuk mengerti Engkau secara tepat dan benar dalam pemahaman kami. Sehingga kami dalam kehidupan ini tidak hanya mengedepankan kepentingan-kepentingan lahiriah, kepentingan-kepentingan manusiawi kami, dan terus berdoa memohon Engkau mengabulkan semua itu. Dalam hidup ini Tuhan, seringkali kami tidak mengedepankan hal-hal yang spiritualitas, yang rohania dalam relasi kami dengan Tuhan. Kami belajar juga dalam firman ini untuk tidak mengatur Tuhan, tetapi memberikan kebebasan bagi Tuhan mengatur hidup kami. Dan kami juga belajar untuk tidak hanya terus melihat ke atas, tapi juga mau belajar melihat ke bawah. Dalam hidup bersama dengan orang lain, dalam hidup bersama dengan saudara-saudara kami, biarlah hidup yang kami bangun bersama dengan sesama menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan, menjadi kehidupan yang menunjukkan cinta kasih-Mu Engkau nyatakan bagi orang lain melalui hidup kami. Meteraikanlah firman ini dalam pikiran dan hati kami ya Kristus, supaya kami tetap hidup dalam iman bahwa kami punya nama ada di dalam sorga mulia-Mu. Engkau menyiapkan tempat yang terbaik bagi orang baik, bagi orang yang hidup menurut firman-Mu. Dan biarlah itu setiap kami ada di dalamnya. Kami mau berdoa untuk gereja-Mu. Tuhan memberkati seluruh gereja-gereja yang ada di dunia ini, di dalam penata layanan yang dilakukan. Biarlah gereja-Mu terus dimampukan Tuhan untuk melakukan yang terbaik dalam mewujud nyatakan amanat agung-Mu bagi dunia ini. Kami berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode, departemen-departemen, unit-unit misioner yang ada di tingkat sinodal. Tuhan berkati di dalam kehidupan, dalam kepemimpinan, dalam penata layanan mereka. Biarlah semua yang dikerjakan dan dilakukan itu untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, 329 jemaat GPIB yang tersebar di seluruh wilayah negeri Indonesia ini. Kiranya Tuhan juga memberkati di dalam pelayanan-pelayanan yang dikerjakan dan dilakukan. Kami berdoa untuk 16 jemaat yang ada di Mupel Sulsel Barat. Tuhan memberkati dalam pelayanan masing-masing. Tuhan memberkati BP Mupel dalam menjembatani
seluruh jemaat-jemaat yang ada di Mupel ini. Lebih khusus lagi Bapa, kami berdoa untuk GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar. Jemaat yang Tuhan berkati, jemaat yang Tuhan pimpin. Berikan hikmat bagi para presbitermu, diakan, penatua, pendeta, di dalam menata layani umat Tuhan di tengah-tengah persekutuan pelayanan dan kesaksian jemaat ini. Kami mau berdoa Tuhan berkati pelaksana harian majelis jemaat. Tuhan memberkati unit-unit misioner dalam jemaat ini. Tuhan memberkati panitia-panitia, panitia pembangunan guest house, tim-tim kerja yang ada, tim penyangga dana program, tim pelunasan mobil gereja, tim untuk menggalang dana emeritus, dan semua yang dikerjakan dalam kebersamaan dengan umat. Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang kami lakukan. Karena itu kami mohon kepadamu Bapa, biarlah Engkau ikut serta dan campur tangan di dalamnya, supaya apapun yang dikerjakan oleh jemaat ini bukan untuk membangun panggung, tetapi membawa mesbah-Mu di dalam gereja ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat di 12 sektor pelayanan. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan kenal umat-Mu. Berkati dalam pekerjaan dan usaha mereka. Berkati dalam pendidikan, pergaulan anak-anak, bahkan cucu-cucu kami. Berkati rumah tangga kami, agar selalu menjadi rumah doa, rumah pengharapan yang selalu menghadirkan Tuhan di dalamnya. Kami berdoa Tuhan bagi umat-Mu yang sakit, yang ada dalam kelemahan tubuh Tuhan, biarlah kuasa-Mu menjamah mereka dan memberikan kepada umat-Mu kekuatan, kepulihan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang ada di dalam kedukaan, yang ada dalam kebimbangan, keputusasaan. Ya Kristus, hibur mereka, dampingi umat-Mu, supaya mereka tidak merasa berjalan sendiri. Ada Tuhan Allah yang selalu menyertai mereka, yang bersukacita karena ketambahan usia kelahiran maupun perkawinan. Sempurnakan Bapa, supaya umat-Mu juga boleh terus hidup dalam rasa syukur setiap waktu kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan dan pelayanan kami di minggu berjalan ke depan. Tuhan Yesus menyertai pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, semua pemimpin-pemimpin wilayah ini, Tuhan berikan kepada mereka hikmat-Mu di dalam memimpin wilayah Sulawesi Selatan ini. Berikan kami damai sejahtera, jauhkan dari segala konflik-konflik, jauhkan dari segala pertikaian-pertikaian. Biarlah kami boleh hidup dengan penuh damai, ketenangan dalam kebersamaan dengan seluruh masyarakat yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa untuk Majelis Jemaat Sektor Pelayanan 4. Rekan-rekan pianis dan pemandu lagu, rekan-rekan operator sound system dan multimedia, rekan-rekan Satgas AKB yang bertugas, rekan-rekan wartawan yang juga ada dan bersama-sama meliput ibadah tahun gerejawi, ibadah yang memiliki nuansa dan kuasa di dalamnya, untuk kami imani secara lebih baik dan lebih benar. Karena Engkau naik dan kembali ke dalam sorga-Mu, dan akan datang kembali menjemput umat yang hidupnya berkenan kepadamu ke sorga. Terima kasih ya Tuhan, untuk semua yang boleh Tuhan beri bagi kami dalam hidup. Kami berdoa untuk ibadah
pada sore dan malam nanti, biarlah Tuhan juga memberkati semua proses peribadahan yang dilakukan. Biarlah firman-Mu boleh terus menjadi kekuatan bagi umat yang mendengar. Dan hidup kami sebagai gereja-Mu selalu dibaharui untuk dilakoni dalam kehendak firman-Mu. Bapa di surga, ampunkan dosa kami. Karena tanpa pengampunan-Mu Tuhan, kami tidak layak di hadapan-Mu. Karena itu ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Kristus Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kiranya akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali paduan suara pelita kasih akan memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian. Disilakan.
Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas anugerah keselamatan yang dianugerahkannya kepada kita. Dengarlah firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1 yang mengatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Jemaat yang beribadah secara daring dapat menyampaikan persembahan dengan cara mentransfer atau memindai QR kode yang tersedia. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mohon perhatian buat jemaat yang akan memberi persembahan di depan. Mohon mengikuti jalur tengah dan kembali ke tempat duduk mengikuti jalur kiri kanan. Jemaat, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 287B bait 1 dan 2. Sekarang beri syukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat
Jemaat, mari kita menyanyi dari bait yang ketiga. Muliakan Allah-Mu yang tiada tertandingi, Sang Bapa Anak Roh di tata maha tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Yesus, Tuhan kami, saat ini kami telah memberikan persembahan sebagai tanda syukur hati atas berkat yang diberikan melalui kerja dan usaha kami. Kami juga bersyukur dan menyembah-Mu karena Engkau telah naik ke surga menjadi Raja dan Tuhan. Terima dan kuduskanlah persembahan kami agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama. Demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Majelis Jemaat mengucapkan selamat memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Yang pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Charles J. Manuputi, pelayan liturgi diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 4. Pemandu lagu Ibu Mia Sarompait dan Saudari Olivia Patanda. Persembahan pujian paduan suara Pelita Kasih, organis Saudari Malva Lagombi, produksi siaran tim multimedia, pengawas protokol kesehatan, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru, Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir 143, terdiri dari laki-laki 56, perempuan 87. Ibadah Pelkat PKLU. Ibadah Pelkat PKLU, ibadah GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Jumat 27 Mei 2022. Pelayan firman Pendeta Sri Mulyani Larobu, waktu pukul 9.00 sampai selesai. Pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, organis Bapak Eki Rumbu, tempat gedung gereja Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKLU secara luring pada ibadah tersebut. Ibadah gabungan Pelkat PT 12 sektor pelayanan. Pada hari Minggu 29 Mei 2022, waktu pukul 12.00 WITA, tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Pelayan firman Pendeta Charles J. Manuputi, pengiring tim musik Pelkat PT, prokantor Pelkat PT. Mohon kehadiran pelayan dan anak pelayan sektor pelayan 1 sampai 12 dalam ibadah tersebut. Pertemuan Komisi Katekisasi, peserta katekisasi dan orang tua pada hari Minggu tanggal
29 Mei 2022, waktu pukul 12.00 WITA, tempat GKP 2, lantai 1. Mohon kehadiran peserta katekisasi dan orang tua dalam pertemuan tersebut. Yang kedua, bidang Inforkom dan Litbang. Atestasi pindah. Telah dikeluarkan surat atestasi bagi 1 keluarga Atihuta Simaela, Bapak Vences Rudolf Atihuta, Ibu Meli A. Atihuta Simaela, dan Fristo CB Atihuta. Semula anggota Jemaat Sektor Pelayanan 10, pindah ke GPIB Jemaat Anugerah Bekasi. Yang kedua, Saudari Irene Yolanda Tulaseket, semula anggota Jemaat Sektor Pelayanan 10, pindah ke Gereja Kristen Injili Indonesia, Kota Bengkulu. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bersekutu di jemaat yang baru. Majelis Jemaat GPB Jemaat Bekasi Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 25 Mei 2022, Pelaksana Harian Majelis, Penatua Hendrik A. Sarumpet, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian warta jemaat. Saudara-saudara, mari berdiri. Sebagai tanda kesediaan untuk diutus Tuhan, marilah kita pergi memasuki dunia dalam ketaatan dan melakukan kebenaran. Hadapi pergumulan kita semua. Serahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.